Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video sebelumnya kita sudah membuat fitur untuk menambahkan hari libur, gitu ya. Dan untuk di video kali ini kita akan men-setting di hari libur ini siapa saja ya karyawan yang diliburkan, gitu ya. Nah, jadi nantinya itu lebih dinamis gitu ya, lebih dinamis. Kenapa? Karena kan mungkin saja mungkin di perusahaan tersebut ketika ada hari libur itu tidak semua karyawan diliburkan gitu ya, ataupun ada yang hari liburnya diganti misalnya ke hari yang lain seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya pertama di sini kan udah saya buat tombol setting ya. Nanti jadi ketika diklik nanti tombol ini nanti akan diarahkan ke halaman untuk menambahkan siapa saja karyawan yang akan libur pada tanggal ini gitu ya. Oke, sebelumnya kita buat dulu atau kita tambahkan dulu linknya ya. Di sini kita masuk ke halaman index.bed.php yang ada di dalam folder hari libur ya. Kemudian di bagian kolom aksinya, nah untuk di bagian mana action di sini delete confirm. Kemudian mana ya, sebentar, untuk yang setting itu di bentar, hari libur indeks mana ya. Oh ini nih, di sini nih, maaf. Nah di sini ya, di atas ya, ini untuk edit dan di sini untuk setting karyawannya ya nantinya. Di sini kita tambah di bagian harapnya kita tambahkan aja untuk linknya itu kita buat seperti ini, konfigurasi gitu ya, konfigurasi. Sebentar, kita coba buka dulu bagian rootnya ya, karena saya agak lupa juga. Konfigurasi hari libur ya. Nah, di sini berarti konfigurasi hari libur slash. Kemudian nanti kita akan masukkan parameter di sini. Parameternya itu adalah si kode libur ya, yang ini. Jadi kode liburnya kita masukkan. Kemudian di sininya kita buat set karyawan libur, gitu ya. Set karyawan libur ya. Oke, nah kemudian selanjutnya kita tinggal buat rootnya di sini di bagian web.php-nya. Kita copy paste saja untuk metodenya get, kemudian di sininya kita bikin rootnya itu seperti ini, set karyawan libur ya. Nanti kita akan bikin metode di hari libur controller, yaitu si set karyawan liburnya ya. Nah, kemudian kita tinggal masuk ke hari libur controller. Kemudian di sini paling bawah kita bikin metode baru, public function namanya set tadi ya, karyawan libur gitu ya. Kemudian karena dia mengirimkan parameter, maka di sini kita akan menerima parameter tersebut. Kita masukkan dulu parameternya di sini. Oke. Itu parameter kode libur ya. Nah, kalau sudah, nah kita akan tampilkan sebuah view ya. Return view hari libur, nanti nama view-nya itu adalah set karyawan libur. Oke. Selanjutnya kita tinggal bikin view-nya dulu ya di folder hari libur yang sudah kita buat sebelumnya, yang ini ya. Kita bikin new file. Kemudian namanya itu adalah set karyawan libur .blade.php. Kemudian di sini itu kita copy paste saja yang dari bagian ini ya, halaman indeks kita copy paste, kita pastekan di sini di di file set karyawan libur ya. Setelah itu kita hapus dulu bagian-bagian yang tidak kita perlukan gitu ya. Kayak kita hapus dulu, modelnya juga kita hapus dulu. Oke, nah ini untuk tabelnya juga kita hapus dulu aja. Tabelnya kita hapus dulu. Oke, untuk ininya juga kita hapus. Ke bagian ini juga kita hapus aja karena tidak akan ada pencarian di sini. Oke, berarti yang ini hapus.
Ya, kita hapus. Sebentar. Kita rapiin dulu. Oke, kemudian untuk tambah datanya pun untuk tambah datanya biarin aja dulu. Oke, kemudian untuk pesan sukses sama errornya biarkan. Nah, ini judulnya kita ganti menjadi set karyawan libur gitu ya. Kemudian ini nama judulnya udah diganti. Sekarang kita coba reload dulu. Kita coba tes dulu, kita coba refresh. Ini harusnya masuk ke halaman set karyawan libur ketika diklik ya. Oke, masuk ya. Sudah masuk ke set karyawan liburnya. Nah, sekarang kita akan menambahkan ya karyawan yang akan libur pada tanggal ini. Sebelumnya kita akan tampilkan dulu ya data liburnya di sini. Mungkin ukurannya kita kurangin menjadi mana ya? Nah, yang ini ya. Ukuran cardnya kita kurangin menjadi coba 6 aja. Kita coba reload. Nah, segini aja cukup ya. Kemudian kita tampilkan dulu ya si data liburnya, data libur yang ini kalau teman-teman. Nah, ini kita tampilkan dulu ya. Berarti kita bikin query untuk menampilkan data libur tersebut. Karena kan di sini sebelumnya kita sudah menerima parameter kode libur, jadi kita bisa menampilkan data libur berdasarkan kode libur yang kita terima. Oke. Di sini kita bikin query-nya aja seperti ini, hari libur gitu ya. Variabel hari libur sama dengan db tabel hari libur gitu ya. Tabelnya apa ya? Kita coba cek dulu. Ntar kita close dulu presensi GPS. Nah, ini hari libur. Oke. Hari libur where kode libur sama dengan variabel kode libur first. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tinggal parsing datanya ke si view set karyawan libur ya. Dengan menggunakan compact seperti biasa, kita parsing datanya ke sini. Oke. Setelah itu kita buka lagi si file set karyawan liburnya. Kemudian nah di bagian sini ya, di bagian ini gitu ya. Kita akan tampilkan dulu datanya ya, data libur tadi yang sudah kita parsing ke sini ya. Kita tampilkan dalam bentuk tabel saja. Kita kasih kelas tabel, kemudian tm th misalnya apa ya, kode liburnya, kemudian isinya itu kita tampilkan si kode liburnya dari query si hari libur yang sudah diparsing ke datanya ke sini ya. Kode libur kita coba tes dulu, harusnya muncul. Nah, muncul ya kode libur, kemudian apalagi tanggal liburnya ya, tanggal libur, cabangnya ya, kemudian keterangan. Oke. Kode libur tanggal ya, tanggal, date. Nah, kita formatnya rubah menjadi date, month, year, kemudian start to time, baru tampilkan si data tanggal liburnya, hari libur, tanggal. Ya, tanggal libur. Oke ya, tanggal libur. Oke, kalau sudah kita coba reload lagi, apakah muncul? Oke, muncul ya, 14 Februari 2024. Kita copy paste saja, kita rubah yang ini aja ya, yang atas saja copy paste nya. Oke, kemudian kita ganti menjadi apa, cabangnya ya, atau lokasi kantor, cabang atau kantor aja, cabang aja lah ya, cabang. Kemudian di sininya kode cabangnya aja ya. Atau kalau teman-teman mau menampilkan nama cabangnya, berarti teman-teman harus joinkan dulu ke tabel cabang gitu ya, seperti ini ya.
cabang Bandung, atau misalnya kalau misalnya teman-teman mau menampilkan nama cabangnya, ini harus dijoinkan dulu ya. Dijoinkan dulu ke cabang, ke tabel cabang ya, yaitu menggunakan kode cabang yang ada di dalam tabel hari libur kode cabang. Itu harus sama dengan cabang.kode cabang. Oke. Nah, di sini baru kita bisa menampilkan nama cabangnya. Oke, kalau sudah kita coba reload. Nah, cabang Bandung ya. Oke, setelah itu keterangannya. Kita tinggal copy paste saja. Ya. Di sini keterangan. Kemudian di sini keterangan. Oke. Kita coba reload. Oke ya, sudah muncul ya keterangan liburnya apa. Sudah muncul. Oke, setelah itu, nah di sini kita akan menampilkan data karyawan, list karyawannya di bawah, gitu ya. Siapa saja karyawan yang libur pada hari ini, gitu ya, atau pada libur ini, gitu. Nah berarti di sini nantinya itu kita tampilkan dulu di tabelnya ya. Kita bikin row baru dengan margin top 2, kemudian call 12, tabel kelas, tabel border gitu ya. Kemudian TR, TH. Nah, di sini ya nomor mungkin ya. Mungkin nick gitu ya. Nama karyawan, jabatan aja ya. Kemudian di sini kolom aksinya. Oke. Kalau sudah, kita coba reload. Nah, sini muncul ya. Nah, supaya bentar. Oke. Oh ya, kita tambahkan ini dulu ya. Untuk sebentar, kita masuk lagi ke halaman ini ya. Nah, ini kita tambahkan dulu T-head di sini ya. T-head. Nah, oke, kita masukkan ini di dalam T-head. Sebenarnya nggak masalah nggak dimasukin dalam T-head juga ya. Nah, supaya seperti ini aja gitu ya. Jadi headernya sama yang lain gitu ya. Oke. Mana balik lagi ke sini. Oke, kemudian kita tinggal tambahkan karyawan siapa saja yang libur. Nanti di sini ceritanya itu kayak gini. Jadi ketika misalnya kita klik tambah data ini, nanti dia muncul sebuah model gitu ya. Nah, nanti modelnya itu kita bisa pilih atau checklist ya, checklist gitu. Karyawan mana saja yang akan masuk atau yang akan diliburkan gitu ya. Nah, caranya di sini kita copy aja lagi. Kita butuh sebuah model gitu ya. Kita butuh sebuah model, jadi kita copyin lagi model yang ini ya. Kita masuk ke kita copy model yang ada di dalam file index.blade.php yang ada di dalam folder hari libur gitu ya. Atau copy aja dari model yang mana gitu ya. Nah, sebentar, kayak kita simpan di bawah di sini. Nah, ini namanya kita ganti menjadi set karyawan libur gitu ya. Model set karyawan libur. Kemudian di sini untuk judulnya pun kita ganti menjadi tambahkan karyawan libur gitu ya. Tambah karyawan libur. Oke, kemudian kalau sudah, nah di sini di sini load, kita kasih ID-nya itu load set karyawan libur aja ya. Load set karyawan libur. Oke, kalau sudah, nah kita butuh apa? Kita butuh ini nih, kita copy paste aja yang bagian tombol ini ya, button, atau misalnya kita bikin jQuery baru ya, kita bisa masukin di sini. Jangan lupa di push dulu ke MyScript. Nah, lalu kita buat kode JavaScript-nya. Script. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini, nah jadi ketika button
button ketika button tambah ini diklik, nah mana nih, nah tambah data ini diklik, nah kita ganti aja menjadi btn set karyawan libur gitu. Ketika ketika si button ini diklik gitu, nanti akan muncul model ini gitu ya. Jadi kita akan buat event di jQuery-nya di sini. Kalau misalnya button set karyawan libur ini diklik gitu ya. Diklik. Nah, kalau diklik maka kita munculkan modelnya. Cara munculin modelnya kita tinggal copy paste saja dari yang halaman indeks ya. Nah, sini nih. Kita copy paste saja seperti ini. Nah, di sini kita ganti aja nama modelnya menjadi set karyawan libur. Kemudian yang load create liburnya ini ganti menjadi load set karyawan libur. Nah, nanti di sini kita bikin seperti ini. Jangan lupa tambahkan parameternya juga di sini. Tapi parameter yang akan kita tambahkan itu adalah parameter kode libur gitu ya. Parameter kode libur. Jadi kita bikin dulu variabel di sini, misalnya var kode libur sama dengan diambil dari sini, dari query yang tadi, query yang hari libur ini ya. Nah, berarti tinggal bikin seperti ini aja, hari libur kode libur. Nah, kemudian si kode libur ini kita masukkan ke dalam parameter ini ya. Nah, kita akan jadikan sebuah parameter di sini, kode libur, kemudian di sininya itu rootnya itu nanti ke set atau apa, set karyawan libur udah ya, list, set list karyawan libur gitu ya, set list karyawan libur, atau apa, get gitu ya, get karyawan aja, get karyawan libur. Oke, get karyawan libur. Oke, atau apa, get list karyawan libur, namanya apa ya biar enak. Ini aja lah, set list karyawan libur ya, set list karyawan libur. Oke, ini harusnya nggak ke bawah sih, nah tapi nggak apa-apa ke bawah juga ya. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin bikin root baru ya, sesuai dengan yang sudah kita buat di sini gitu. Kita masuk ke web.php, kita duplikat aja atau copy paste saja dari root yang ini gitu ya, yang set karyawan libur. Kita tinggal ganti yang tadinya set karyawan libur menjadi set list karyawan libur. Set list karyawan libur. Kemudian kita buat, nantinya kita akan buat metode di hari libur controller dengan nama set list karyawan libur. Jadi kita tinggal buka lagi si hari libur controllernya, masuk ke hari libur controllernya lagi, kita bikin metode baru namanya public function set list karyawan libur ya. Nanti di dalamnya kita akan menerima parameter kode libur. Oke, kalau sudah nih kita tinggal copy paste saja bagian sini ya, query yang untuk mendapatkan data si hari liburnya ya. Nah, kurang lebih query-nya sama seperti ini, cuman di sini kita akan menampilkan data karyawan sesuai dengan cabangnya. Nah, ini kan cabangnya itu cabang si kode libur ini kan dia untuk men-setting karyawan yang libur untuk si cabang Bandung gitu ya. Jadi di sini kan dia kan udah dapat data si hari liburnya ya. Nah, termasuk si kode cabangnya pun sudah dapat di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal, nah ini nggak perlu kita joinkan karena kita tidak akan menampilkan nama cabangnya gitu ya. Jadi cukup seperti ini ya query-nya. Jadi kita akan mencari data hari libur berdasarkan kode liburnya. Oke, nah di sini kan query-nya udah dapat nih. Berarti kita tinggal bikin query untuk menampilkan list karyawan ya. List karyawan berdasarkan kode cabang yang ada di sini, yang ada di dalam query ini gitu ya. Berarti di sini kita bikin seperti ini, db tabel tabel karyawan ya, well kode cabang sama dengan variabel hari libur kode cabang gitu ya.
Sininya kita gunakan get. Jangan lupa di order berdasarkan nama aja ya. Order by nama karyawan misalnya. Oke, kita coba buka tabel karyawannya. Udah betul belum? Oke, nama lengkap ya, bukan nama karyawan. Nama lengkap. Oke. Kalau sudah, kita akan membuat sebuah view baru. Kita akan return dulu di sini, return view hari libur. Kita bikin dalam folder hari libur yang sama gitu ya. Namanya itu adalah setlist karyawan. Kemudian jangan lupa kita parsing data si karyawannya. Oke. Oke ya. Enggak. Oh, enggak, bukan seperti ini ya. Sebentar. Jadi kita akan bikin gini. Bentar ya. Karena nanti prosesnya itu kita akan menggunakan proses Ajax ya. Oke, jadi sebelumnya ini biarin dulu kayak gini. Oke. Kita munculin dulu modelnya ya. Munculin dulu modelnya aja dulu deh. Ke set karyawan libur ya. Set karyawan libur harusnya ini muncul. Sebentar, ini kita nonaktifin dulu ya. Oke, kita coba refresh. Nah, ini muncul ya, tambah karyawan libur. Tambah karyawan libur. Sebentar. Nah, di sini sebenarnya kita nggak perlu dulu pakai ini ya, nggak perlu pakai dulu ini. Cukup hari liburnya aja ya. Untuk karyawan kita nonaktifkan dulu aja. Nah, di sini kita parsingnya dulu hari liburnya deh. Nah, oke, sama seperti ini sebenarnya. Nah, di sini kita tinggal bikin view baru namanya set list karyawan libur.blade.php. Oke. Kalau sudah kan di sini kita akan menampilkan ini ya, list karyawannya nih. Ya. Kita akan menampilkan list karyawannya. Kita bikin dulu view-nya deh. Bikin view tabelnya ini kurang lebih sama kayak yang ini. Kita copy paste aja deh yang bagian sini ya. Nah, kita copy ke sini gitu ya. Oke. Kita coba tambah data. Oke, di sini belum muncul. Harusnya udah muncul ya. Kita coba lihat networknya. Oke, sini ada error. Hari libur setlist karyawan not found katanya. Oh, setlist karyawan katanya. Oke, di sini namanya setlist karyawan. Setlist karyawan libur deh ya. Berarti yang di sini kita sesuaikan aja. Setlist karyawan libur. Kalau sudah, kita coba reload. Kita coba tambah data. Nah, di sini masih error. Setlist karyawan libur masih not found. Oke. Nanti kita coba masuk lagi ke sini. Setlist. Oh, ini salah nulisnya, karyawan ya. Harusnya karyawan. Nah, seperti ini harusnya udah muncul. Kita coba refresh. Kemudian kita coba tambah data. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, nanti muncul list karyawannya di sini. Nanti tinggal di checklist gitu ya. Nanti masuk ke sini gitu. Yang karyawan yang di checklist nanti akan masuk ke sini. Oke, lanjutin lagi. Kita akan tampilin dulu data karyawannya berdasarkan cabang ya, berdasarkan cabang tadi yang cabang dari data hari liburnya. Oke, kita ke ini ya, ke setlist karyawan libur.blade.php. Kemudian di sini di bagian kita bikin tbody di sini dengan ID-nya namanya load list karyawan libur gitu ya. Load setlist karyawan libur. Load setlist karyawan libur. Oke. Kalau sudah, nah di sini kita baru bikin jQuery ya. Jadi nanti nampilin datanya itu pakai jQuery di sini gitu ya. Nah, kita bikin dulu seperti ini, function
Gimana, dollar function ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bikin sebuah function namanya load set list karyawan libur. Nah, oke. Kemudian di sini kita bikin var kode libur. Nah, kode libur diambil dari mana? Dari sini. Nah sebenarnya kita nggak perlu ini ya, nggak perlu itu. Kita cukup di sini langsung parsing aja datanya, itu adalah si data kode libur. Nah, ini kan parameternya langsung diparsing ke sini. Oke, masuk lagi ke setlist karyawan setlist karyawan libur.blade.php-nya. Kemudian di sini kita tinggal masukin si variabel kode libur yang tadi gitu ya. Oke, kalau sudah, nah di sini kita tinggal gini, kita akan tampilkan ya data karyawan berdasarkan si kode cabang yang ada di dalam si data libur ini. Nanti si kode libur ini kan dia di dalamnya itu kan ada si ini ya, ada cabangnya gitu ya. Di dalam data hari libur itu ada cabang mana yang akan diliburkan. Oke, nah di sini kita akan menampilkannya ke dalam si ID atau ke dalam si tab body ini dengan ID load set list karyawan libur. Berarti di sini kita tinggal seperti ini, load set list karyawan libur .load. Nah, .load kemudian URL-nya itu ke mana? Ke konfigurasi aja ya, hari libur. Kemudian parameternya masukin yaitu kode libur. Kemudian di sininya get gitu ya, get set list karyawan libur gitu. Get set list karyawan libur. Oke, kemudian kalau sudah kita tutup gitu ya. Kalau sudah, kemudian kita jangan lupa bikin rootnya sesuai dengan root yang sudah kita buat di sini gitu ya. Nanti kita di sini kan tadi metodenya get ya sama. Nah, ini tinggal ganti ujungnya aja sebenarnya. Ini menjadi get set list karyawan libur. Get set list karyawan libur. Oke, kita copy paste saja ke metodenya. Gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal bikin di dalam controller hari libur. Kita balik lagi ke hari libur controller. Sebuah metode namanya tadi ya, get set list karyawan libur. Nah, di sini kan dia menerima parameter kode libur. Kemudian di sini ya kita harus tahu cabang data cabangnya gitu ya. Nah, untuk menampilkan data karyawan berdasarkan cabang. Nah, kita akan gunakan si kode libur ini untuk mendapatkan nilai cabang yang ada di dalam data atau tabel hari liburnya. Nanti di sini kita bikin query namanya hari libur. Kemudian di sininya kita bikin query-nya db tabel hari libur gitu ya. Where kode libur sama dengan variabel kode libur first gitu ya. Oke, kemudian kita akan return view hari libur .get setlist karyawan libur. Oke, kemudian kita compact ke sini. Oh iya, kita bikin dulu query untuk menampilkan list karyawan ya. Kita bikin sebuah variabel karyawan. Kemudian query-nya kurang lebih seperti ini, db tabel karyawan where kode cabang. Nah, sama dengan variabel hari libur kode cabang. Jadi kode cabangnya kita ambil dari query hari liburnya. Kemudian di sini kita get. Nah, jangan lupa kita urutkan aja berdasarkan namanya ya. Order by nama lengkap. Kalau sudah, kita parsing aja data karyawannya ke sini, karyawan gitu ya. Kalau sudah juga kita masuk lagi ke file get setlist karyawannya. Nah, ini get. Nah, ini yang get setlist karyawannya. Oke, belum ada ya. Si get setlist karyawannya belum ada, berarti kita tinggal bikin file baru namanya get setlist karyawan libur.blade.php. Get setlist karyawan libur.blade.php harus sama dengan ini ya. Get setlist karyawan libur.
Oke, di sini kita akan menampilkan data karyawan dulu. Kita gunakan seperti ini tabel kelas bukan tabel ya, tapi di sini itu adalah TR for each ya. Kita looping datanya for each dulu, for each variable karyawan as variable day. TR TD ya. Isinya itu adalah nomor ya. Kita bikin loop loop iteration aja. Kemudian untuk mengauto incrementkan datanya untuk menampilkan nomor urut gitu ya. Kemudian di sini nicknya ya, kemudian nama lengkapnya, kemudian apa lagi, ada jabatan ya, jabatan. Oke, jabatan udah cukup ya. Kemudian nanti tombol aksinya di sini. Oke, kalau sudah, kita coba reload lagi. Nah, kita coba klik tambah data. Nah, di sini belum muncul. Kenapa? Karena belum kita panggil fungsinya atau metodenya di sini di halaman setlist karyawan libur. Nah, di sini ya. Kita panggil functionnya di sini. Jadi ketika si form ini dijalankan, dia akan memanggil si fungsi ini. Atau ya, ketika si model ini jalan, ketika si model ini ditampilkan gitu ya, maka dia akan langsung memanggil data karyawannya. Oke, kita coba reload. Kita coba cek dulu di inspect. Kita coba ke network, kemudian kita coba tambah data. Nah, di sini ada error get setlist karyawan. Di sini katanya kolom not found gitu ya, kode libur katanya itu. Masuk dulu ke libur controller. Nah, di sini ada yang salah, kode libur harusnya. Kita coba reload lagi. Kita coba klik tambah data. Nah, di sini masih error. Oke, kita coba ke network. Kita coba klik tambah data. Di sini masih ada yang error ya. Undefined property nama jabatan. Harusnya di sini bukan nama jabatan tapi jabatan aja. Oke, kita coba reload. Kita coba klik tambah data. Nah, di sini muncul ya. Data karyawan yang ada di cabang Bandung semuanya. Gitu. Oke, nah sekarang kita coba tambahkan di sini ya, untuk kolom aksinya ya, kita tambahkan untuk perintah untuk menambahkan si karyawan ini ke sini gitu ya. Kayak caranya di sini kita tambahkan sebuah action button menggunakan href ya. Untuk hrefnya kita nonaktifkan aja bagian linknya. Kemudian di sini kita gunakan icon aja seperti ini ya. Untuk iconnya kita tambahkan icon plus saja ya. Kita bisa pakai tabular icon. Tabular icon kita coba cari plus. Nah, mana nih plus? Nah, ini ya. Kita copy aja. Atau misalnya kita bisa menggunakan font AWSM ya. Kita bisa menggunakan font AWSM atau bisa menggunakan ini. Kalau misalnya font AWSM bisa nggak ya? FA plus. Nah, seperti ini. Kita coba cek apakah bisa. Oke, ini kita udah keluar. Kita harus login dulu sebentar ya. Kita harus login dulu ya. Oke. Tadi saya kelamaan gitu ya. Karena tadi ketiduran juga. Jadi sekarang kita lanjutin lagi. Jadi untuk seasonnya kayaknya sudah habis. Jadi harus login lagi. Oke, kita coba login lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ke konfigurasi hari libur, kemudian ke setting. Nah, kita ke tambah data karyawan gitu ya. Nah, kemudian di sini itu ternyata nggak bisa ya. Kita nggak bisa pakai warna AWSM karena nggak ada ya. Harus kita tambahkan dulu library-nya. Tapi supaya lebih cepat kita pakai ini aja yang ada aja ya. Kayak kita copy SVG aja kodenya, kita masukin ke sini, harusnya udah ada muncul. Kita klik. Nah, ini ada tambah datanya ya.
tambah. Kemudian di sini mungkin kita bisa kasih kelas button ini ya, apa ya, button sukses aja ya, button sukses aja. Kemudian ukurannya button small. Oke, kalau sudah kita coba reload, kita coba klik. Nah, di sini ada ya, nanti diklik tambah nanti otomatis si karyawan yang kita pilih itu masuk ke sini gitu ya, masuk ke sini. Oke, nah jadi untuk nanti actionnya itu ketika diklik button ini, nanti dia berubah menjadi apa ya, menjadi cakra gitu ya, gitu seperti itu. Untuk menghapusnya, nanti untuk membatalkannya. Kemudian kalau misalnya sudah diklik masuk, nanti dia akan tampil di sini. Artinya karyawan tersebut libur pada hari ini, gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal tambahin di sini di bagian di tombolnya, di buttonnya itu kelas, misalnya apa ya, tambah karyawan aja ya. Nah, tambah karyawan. Kemudian di sininya kita bikin jQuery lagi, function ya. Kemudian di sini kita bikin event kalau tambah karyawan itu diklik, function ya, klik function. Oke. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan atribut nick misalnya ya, value-nya itu ya kita ambil dari database ya, kita ambil dari database yaitu nick. Kemudian sebentar, kalau nggak salah di sini itu kita masuk dulu ke hari libur controller. Nah, di sini kita untuk hari liburnya juga kita parsing aja datanya ya ke sini, hari libur, untuk mendapatkan atau langsung aja kode liburnya pun nggak apa-apa ya, karena kita butuh kode liburnya, kode libur. Nah, kode libur ini diambil dari sini ya, dari parameter yang kita terima. Kemudian ke get setlist karyawan lagi. Nah, di sini kita masukin ke dalam variabel tadi si kode liburnya ya, diambil dari sini kode libur. Oke. Kemudian nicknya kita ambil, nicknya itu sesuai dengan karyawan yang dipilih. Berarti di sini kita gunakan this.attribute nick. Nah, sini ya. Kalau kita alert coba ya nicknya, maka dia akan menghasilkan nick dari karyawan yang kita pilih. Kayak kita coba reload dulu. Kita refresh, kita coba tambah data. Kita pilih, nah di sini ya 2201. Kalau kita klik di bawah 3636 999, berarti sudah sesuai ya, nicknya sudah sesuai dengan karyawan yang kita pilih. Dan nah, kalau sudah ya kita buat proses untuk simpan datanya ke sini. Berarti kita akan menyimpan data tersebut ke hari libur detail. Nah, ke hari libur detail ini, oke. Yaitu yang disimpan itu adalah kode libur dan nicknya saja. Berarti di sini kita gunakan Ajax gitu ya. Tipenya kita gunakan metodenya itu post saja. Post, kemudian apalagi post URL-nya ya, atau root-nya nanti kita ke konfigurasi hari libur gitu ya, hari libur store store karyawan libur aja, store karyawan libur. Kemudian data yang dikirimkan adalah yang pertama, jangan lupa tokennya juga ya, tokennya CSRF token gitu ya.
karena metodenya metode post. Kalau metode post itu wajib pakai token ya. Kemudian kode libur dan nick. Nah, seperti ini. Kemudian catch-nya false. Nah, sukses. Function respon aja. Oke. Nah, segini dulu. Segini dulu ya. Untuk kode Ajax-nya, jadi kita akan arahkan datanya itu ke sini, ke root ini gitu ya. Nah, nanti proses simpannya ada di sini. Berarti kita bikin rootnya lagi, root baru ya, samakan dengan yang ini. Metodenya metode post berarti ya. Berarti di sini metodenya post, kemudian di sininya store karyawan libur, kemudian untuk metodenya juga kita samain store karyawan libur. Nah, kita tinggal masuk lagi ke hari libur controllernya, kita bikin metodenya yaitu public function store karyawan libur. Dia menerima request, berarti kita masukkan requestnya. Kemudian di sini proses simpan datanya ya. Kita gunakan try untuk melakukan pengecekan terhadap kode yang akan kita jalankan. Di sini proses simpan datanya itu seperti ini, db simpan ya, variabel simpan sama dengan, atau langsung aja ya, db tabel ke hari libur karyawan ya, insert. Nah, yang diinsertkan itu adalah, atau data yang dimasukkan itu adalah kode libur, diambil dari request kode libur, kemudian nick ya, nick diambil dari request nick. Kalau sudah, nah di sini nanti returnnya apa ya? Returnnya misalnya 0 aja ya, berarti nggak ada yang error misalnya gitu. Kemudian di sini kalau misalnya ada yang error, di sini kita return variable get errornya gitu ya. Si pesan errornya kita tampilkan. Kalau sudah kita masuk ke sini, balik lagi ke get setlist karyawan di sini ya. Nah, di sini, nanti kan dia masuk ke respon nih, si return value yang di sini itu nanti dia masuk ke respon. Nah, jadi kita bisa cek ya, kalau misalnya responnya sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0, maka kita gunakan switch alert nih. Kita gunakan switch alert. Kode switch alertnya mungkin kita bisa ini ya, bisa dari yang create. Nah, ini kan swal.fire nih ya. swal.fire ini kita copy paste aja, cuman sampai sini aja ya. Sampai sini kita copy, kita paste di sini. Kalau misalnya responnya 0 berarti titelnya itu berhasil aja, berhasil. Nah, sininya teksnya itu data berhasil disimpan, ikonnya sukses, confirm button teksnya oke aja. Kalau misalnya tidak sama dengan 0 artinya ada error. Nah, berarti di sini di sininya gitu ya, atau warning aja, warning atau error aja, error ininya pesan ikonnya error, teksnya itu kita ambil dari responnya ya, dari sini nih, dari responnya. Kalau sudah, kita coba reload. Kita coba cek. Nah, kita coba ini ya, tambahkan. Nah, di sini ada error, best table or view not found, hari libur. Bukan hari libur karyawan ya, tapi hari libur detail. Di sini tuh hari libur detail, bukan hari libur karyawan.
Oke, kita coba tambahkan lagi ya. Sini string data. Write truncated data too long for column kode libur. Oke, mungkin di sini untuk kode liburnya beda ya. Mungkin coba lihat di sini chart 6. Kalau yang hari liburnya chart 7 ya. Jadi kita rubah harus sama ya, ini sininya 7. Untuk panjang karakternya harus sama dengan si tabel primary-nya. Oke, kita coba tes lagi, tambahkan. Nah, di sini berhasil disimpan. Kalau kita lihat di sini di bagian hari libur detailnya, kita coba refresh. Nah, di sini masuk ya. Nah, sekarang kita pengennya ketika ketika data sudah masuk, maka di sini ikonnya itu tidak lagi plus ya, tapi tapi X gitu ya. Jadi nanti bisa dihapus atau bisa dibatalkan misalnya. Jadi nggak double. Nanti kalau misalnya seperti ini kan masih tombol plus seperti ini, ketika diklik ya dia akan nambah data terus gitu ya. Nah, seperti ini. Tapi untuk menghandle hal ini gitu ya. Untuk menghandle hal ini terjadi, di sini kita bisa lakukan pengecekan dulu ya. Selain nanti si ikonnya kita rubah menjadi ikonnya itu tanda X gitu ya, artinya sudah tidak bisa ditambahkan. Tapi kalau X itu tandanya itu dibatalkan gitu ya, artinya dihapus. Nah, tapi misalnya bisa jadi kejadian misalnya si perubahan dari tanda icon plus ke X itu agak loading mungkin ya, terkait koneksi, sehingga nanti misalnya memungkinkan si user mengklik 2 kali si tombol plusnya gitu. Nah, maka di sini kita handle. Kalau misalnya kita cek ya, si data tersebut sudah ada, where kode libur sama dengan request kode libur where nick sama dengan variable nick. Nah, di sini tambahin count gitu ya. Jadi kalau misalnya variable checknya lebih dari 0, artinya sudah ada datanya gitu ya, maka kita returnnya itu adalah 1 aja ya. Returnnya 1, artinya 1 itu sudah ada datanya. Nah, tadi sini ada error. Oke, di sini harusnya request nick ya. Request nick. Nah, oke. Request nick. Oke, kemudian di sininya di bagian get setlist karyawannya ya. Nah, di sini kita tambahin lagi satu kondisi. Kalau misalnya kondisinya itu responnya itu sama dengan 1, maka di sininya warning data sudah ada. Data sudah ada misalnya gitu ya. Sininya ikonnya warning, confirm button teksnya oke. Oke, kita coba refresh, kita coba tambah data lagi, kita coba klik tambah. Nah, di sini notifikasinya adalah warning, data sudah ada. Kalau misalnya kita coba yang kedua, ini berhasil ya, karena belum ada gitu ya. Nah, sekarang kita pengen ikonnya itu ketika misalnya sudah ditambahkan, ikonnya itu berubah menjadi icon untuk cancelnya gitu ya. Nah, di sini kita akan caranya itu kita masuk ke ini ya, ke query-nya dulu, ke hari libur controller di sini, ke bagian get setlist karyawan libur nih, ke metode get setlist karyawan libur. Oke, nah di sini kita tambahkan lab join ya. Cuman lab joinnya itu kita menggunakan dbraw, jadi nggak seperti ini. Kalau misalnya teman-teman kan di video sebelumnya kita pernah buat di metode di controller, di presensi controller gitu ya, di cetak rekap nih. Di sini kan ada lab join, cuma lab joinnya ini custom query gitu ya, custom query. Jadi di sini kita menggunakan dbraw gitu ya. Nah, ini kita tinggal copy paste aja dulu ya dari sini nih, dari presensi controller gitu ya, di metode cetak rekap teman-teman tinggal copy paste aja yang bagian lab join yang ini gitu ya.
ya, tanpa query-nya, tanpa si variable query-nya, cuman dari si lab join-nya aja ya. Kita kopikan ke sini, ke hari libur controller, ke method getSetlist karyawan, ke query untuk menampilkan karyawannya di sini ya, ke query variable karyawan ini. Kita paste di sini, oke, ininya titik komanya kita hapus. Nah, di sini untuk query-nya kita ganti menjadi select nick gitu ya, select nick from hari libur detail where kode libur itu sama dengan variabel kode libur seperti itu. Oke, di sininya untuk alias tabelnya kita namakan saja hari libur detail gitu ya, hari libur detail aja. Nah, di sini joinnya itu adalah dari karyawan.nick itu harus sama dengan si ini nih. Ini kan sudah kita aliaskan ya, nama tabelnya menjadi hari libur detail. Sebenarnya bebas saja penamaannya ya. Tidak harus sama dengan yang ini, tapi supaya lebih mudah aja. Oke, kita buat seperti hari libur detail nick gitu ya. Jadi joinnya itu menggunakan nick gitu. Nah, dari sini lab join karena kan bisa saja jadi kita akan menampilkan seluruh data karyawan yang di kiri, artinya seluruh data karyawan, kemudian akan menampilkan juga data tanpa terpengaruh gitu. Kalau misalnya inner join kan di dua tabel ini harus ada sama-sama ada datanya gitu ya. Tapi kalau lab join itu yang penting yang sebelah kirinya atau si tabel karyawannya ini akan muncul gitu semua datanya gitu ya, tanpa terkecuali, walaupun misalnya di si tabel hari libur detailnya ini si karyawan tersebut belum ada gitu ya. Nah, seperti itu gunanya lab join. Nah, sehingga nanti untuk mendeteksi bahwa si karyawan tersebut sudah masuk atau belum, nah ya kan, yaitu dari sininya nih ya, dari nick yang ada di sini ya, yang ada di tabel hari libur detailnya. Nah, di sini kita tambahkan juga sebelum where ya. Jadi where-nya kita simpan di bawah aja, lab join-nya kita simpan di atas ya. Oke. Oops, nah ini kita rapiin dulu. Oke. Ya. Nah, di sini kita akan tampilkan field-nya ya. Yang pertama kan untuk di karyawan tentunya semua ya, semua field-nya kita tampilkan aja. Kemudian nah di sini karena di sini kan ada nick yang ada dari tabel hari libur detail untuk pengecekan bahwa si karyawan tersebut sudah dimasukkan atau belum ke si hari libur detailnya. Ada nick yang dari tabel karyawan gitu ya. Nah, nick yang di sini kita aliaskan gitu ya. Jadi hari kita masuk definisikan juga tabelnya dari mana pengambilan nicknya gitu ya, hari libur. Nah, untuk nick yang dari hari libur detail itu kita ganti namanya supaya beda dengan si nick yang ada di dalam tabel karyawan. Jadi kita bikin alias di sini namanya adalah check nick aja ya, check nick seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba reload lagi. Kita coba klik tambah di sini. Nah, sebelum ke sana kita masuk lagi ke get setlist karyawannya. Kita ke bagian atas. Nah, di sini di bagian buttonnya kita lakukan pengecekan if kalau misalnya check nicknya tidak kosong gitu ya. Kalau not si variable si field check nicknya itu tidak kosong, not empty, variable d check nick gitu ya, maka ikonnya itu adalah kita bikin sebuah button di sini, button danger aja, cuman ikonnya kita rubah menjadi
icon, coba iconnya close misalnya, yang ini aja ya, square rounded. Nah ini pakai ini aja lah. Oke, kita masukin di sini. Oke, else ya, kita tambahin else di sini. Kalau misalnya masih kosong, berarti kita yang tampilnya adalah si tombol plus yang ini. Nah, oke ya. Kita coba tes dulu. Kita coba refresh, kita coba klik tambah data. Nah, di sini ikonnya sudah berubah menjadi close seperti ini ya. Oke, cuman nah sekarang kalau misalnya kita klik plus, yang ini contoh yang dadang gitu ya. Nah, di sini data berhasil disimpan. Nah, kita pengennya si icon ini langsung berubah gitu ya. Artinya si data ini harus kita refresh lagi. Nah, untuk refreshnya agar supaya langsung otomatis ke refresh gitu, kita panggil function yang di sini, yang di setlist karyawan libur. Nah, yang ini nih, function load setlist karyawan ya. Kita pindahkan atau kita copy ke sini ya, ke file get setlist karyawan. Nah, ini oke, kalau sudah. Nah, jadi kalau misalnya dia berhasil tersimpan, maka di sini kita panggil si load setlist karyawan liburnya, function ini ya. Oke, kita coba close. Kita coba refresh, kita coba klik tambah data, kita coba klik tambah. Nah, oke. Nah, di sini langsung berubah jadi icon cancelnya gitu ya, berubah. Kita coba. Oke. Nah, sekarang kita akan fungsikan si tombol cancel ini. Jadi kalau misalnya diklik cancelnya, nah ini kan jadi ke close ya. Kalau misalnya diklik tombol cancelnya, itu nanti dia akan menghapus si data karyawan tersebut dari list karyawan yang libur gitu ya. Kemudian ikonnya akan berubah lagi menjadi tanda plus seperti itu ya. Oke, berarti di sini di bagian close-nya, di bagian tombol cancel-nya kita tambahkan juga ini ya, kelasnya tambahkan juga bebas nama kelasnya ya, remove aja ya, remove karyawan aja, remove karyawan. Kemudian jangan lupa tambahkan atribut nick ya sebagai parameter yang nantinya nick mana yang akan kita hapus. Kemudian kemudian kita tinggal copy paste saja yang bagian kelas tambah event si tambah karyawan, kita copy paste gitu ya ke sebentar ada yang salah. Nah, ini harusnya di sini kita copy ya, kita ganti menjadi di sini ya, remove karyawan. Oke. Ini parameternya sama, cuman di sininya di rootnya mungkin remove karyawan aja, remove karyawan libur ya, remove karyawan libur. Ininya tetap sama, ininya sama, cuman di sininya mungkin pesannya itu data berhasil dihapus saja. Oke. Maka selanjutnya kita tinggal bikin root baru ya. Kita masuk ke web.php-nya. Kita copy paste saja dari yang store karyawan libur ini. Kita ganti menjadi remove karyawan libur. Remove karyawan libur. Kemudian di sini, nah di sini juga ya, kita buat metodenya sama saja dengan si rootnya, itu remove karyawan libur. Kita masuk juga ke hari libur controllernya. Kita masuk di sini bikin metode baru, public function remove karyawan libur gitu ya, request rebel request. Nah, di sini sama ya, kita copy paste saja dari yang ini. Oke, cuman kita hapus, tidak ada pengecekan seperti ini, langsung saja perintahnya itu adalah delete. Tambahkan dulu where di sini, where
data mana yang akan dihapus, yaitu data yang kode liburnya sama dengan ini ya, request kode libur gitu. Maaf. Nah, ini kita hapus dulu aja. Yang insertnya kita hapus. Sebentar. Nah. Oke. Di sini data yang akan kita hapus itu berdasarkan kode libur dan nick. Kode libur, variable kode libur ya. Request kode libur ya. Kita ambil dari request kode libur, kemudian where, satu lagi parameternya itu berdasarkan nick ya, nick berarti di sini tambahkan request nick. Kemudian perintahnya itu adalah delete kayak gitu. Jadi kalau misalnya berhasil dihapus, maka dia akan nge-return 0, artinya berhasil. Kalau misalnya error, dia akan menampilkan pesan errornya. Dia akan mengirimkan pesan errornya. Oke, kita coba refresh dulu. Kita coba klik tambah data, gitu ya. Oke, ininya belum nih. Udah ya. Kita coba. Kita coba klik atau bentar. Ininya di get setlist karyawannya jangan lupa. Nah, bagian ininya harapnya itu kita nonaktifkan ya. Gitu. Oke, kita coba refresh. Kita coba tambah data. Nah, di sini kita mau hapus yang Abdurrahman. Kita klik. Oke, data berhasil dihapus dan sekarang ikonnya sudah berubah menjadi plus lagi. Kalau kita lihat nick 2201 yang ini harusnya sudah kehapus juga gitu ya. Oke, ini. Oke, ya. Nah, kalau pakai Ajax itu dia jadi nggak harus nge-refresh dulu gitu ya. Oke. Kemudian nah, ketika misalnya kita klik tambah data di sini gitu ya. Nah, dia juga nanti harus menampilkan gitu ya. Nah, di sininya langsung otomatis muncul di sini juga ya. Harus muncul otomatis juga di sini. Ketika diklik tambah, nah di sini dia otomatis juga akan nampil juga di sini. Oke, berarti kita masuk dulu ke set karyawan libur ya, ke file set karyawan libur yang ini ya. Sebenarnya perintahnya sama dengan yang di sini ya, di set list karyawan libur nih, yang ini. Ya. Kita copy paste saja. Kita simpan di set karyawan libur. Oke, di mana ya? Di sini aja. Di atas ya. Nah, cuman di sini functionnya kita rubah menjadi load karyawan libur aja ya. Load karyawan libur, kemudian di sininya di tabelnya kita tambahkan tbody dengan ID load karyawan libur. Oke. Load karyawan libur. Nah, di sini untuk kode liburnya tetap ya. Nah, cuman diambil dari variabel hari libur yang ini sama ya, sama kayak yang ini, kita copy paste saja. Oke, si kode liburnya diambil dari query hello libur. Kemudian nah di sini karena kita akan menampilkannya ke si load karyawan libur gitu ya. Ke load karyawan libur, berarti di sininya kita rubah menjadi load karyawan libur. Oke. Nah, kemudian di sini untuk rootnya kita rubah menjadi get karyawan libur aja gitu ya. Kita coba ke atasin bisa. Nah, get karyawan libur. Bentar. Oke ya, ke get karyawan libur. Kalau sudah, kita tinggal bikin rootnya. Mana? Di sini. Ya. Kita copy paste saja. Cuman metodenya kita ganti jadi get. Kemudian di sininya menjadi tambahkan parameter kode liburnya /get karyawan libur ya.
Nah, kemudian ini copy paste saja ke sini sebagai nanti nama metodenya pun sama gitu ya. Kita masuk ke hari libur controller sekarang. Nah, kita bikin metode baru namanya get karyawan libur. Kemudian nanti di sini akan menerima sebuah parameter yaitu si kode liburnya. Dan di sini kita bikin variabel untuk menampilkan karyawan siapa saja yang akan libur pada hari tersebut. Ya, kita bikin query aja namanya di sini variabel karyawan libur. Karyawan libur sama dengan query-nya itu kita ambil dari tabel hari libur detail, gitu ya. Hari libur detail. Karena kita akan menampilkan data karyawan ya, berarti kita harus joinkan ke tabel karyawan. Nah, di mana hari libur detail nick yang ada di dalam tabel hari libur detail itu sama dengan karyawan.nick. Nah, kemudian di sini where, baru tambahkan where kode libur sama dengan variabel kode libur. Dan di sini kita get. Nah, kemudian kita return view ya, kita return sebuah view di folder hari libur tentunya. Nama filenya itu adalah get karyawan libur ya. Oke, kemudian jangan lupa parsing data si karyawan libur ya. Oke, sudah. Kalau sudah kita coba ini. Kita coba buat file get karyawan liburnya ya. Di folder hari libur kita bikin file baru namanya get karyawan libur.bla.php. Nah, di sini kita akan melooping datanya ya, yaitu dari query yang sudah kita parsing datanya ke sini ya, si karyawan libur ini ya. Berarti di sininya karyawan libur sama dengan variabel d aja. Nah, di sini ada nomor ya, berarti kita bikin dulu number incrementnya ya, loop iteration. Kita bisa gunakan loop iteration. Kita coba dulu, harusnya sudah muncul ya. Berarti di set karyawan libur. Nah, kita langsung panggil aja ketika si halaman ini dibuka, kita langsung aja panggil si function load karyawan libur ya, gitu ya. Harusnya muncul gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang error, kita lagi refresh. Nah, ini langsung muncul ya. Nah, kita tinggal tambahin lagi di sini di get karyawan liburnya itu, yaitu untuk nick, nama karyawan gitu ya, nama karyawan dan jabatan ya, jabatannya. Oke. Nah, di sini error ya, nggak muncul. Kenapa? Karena ya? Oh, di sini harusnya nama lengkap ya, bukan nama karyawan. Nama lengkap kan? Nama lengkap kalau nggak salah. Karyawan. Ya, nama lengkap ya. Kita coba refresh. Nah, sekarang udah muncul gitu ya. Sekarang udah muncul di sini. Oke, nah untuk di sininya pun kita mungkin bisa tambahkan juga ya untuk menghapus atau cancel. Jadi selain kita bisa cancel di sini nantinya gitu ya, ini kita bisa cancel di sini juga. Oke, kita tambahin aja ya. Mungkin sama aja sih kodenya dengan yang ini ya. Mana? Nah ini. Oke, kita copy paste aja si button X-nya gitu ya. Button cancelnya ke get karyawan libur di sini. Oke. Nah, kita refresh. Sekarang udah ada gitu ya. Untuk menghapusnya, oke. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu ya. Nah, ini berhasil dihapus ya. Tapi kalau kita reload harusnya ya berhasil. Tapi sebentar.
Remove karyawan kan, get karyawan libur. Sebentar, kenapa bisa kehapus ya? Tambah karyawan. Kalau kita coba reload dulu deh. Coba reload. Ini harusnya nggak jalan ya. Nggak jalan karena kalau misalnya kita klik ini baru jalan. Kenapa? Karena si jQuery-nya kan udah keluar di sini ya. Kalau kita close ini nggak ngehapus ini, tidak menghapus atau tidak menghilangkan si jQuery-nya. Jadi jQuery-nya langsung masuk ke sini. Jadi kalau kita hapus ini, ketika situs sudah dibuka ininya, ini bakal kehapus. Ya, tuh. Kalau kita refresh dia hilang. Tapi harusnya nggak gitu ya. Nah, ketika klik tambah data kan dia harusnya juga muncul di sini. Cuman ketika kita refresh ini nggak akan jalan karena belum keluar si JavaScript-nya di sini ya. Tapi nah jadi kita tinggal copy paste aja yang ini ya, kelas remove karyawan. Kita copy paste ke sini, ke get karyawan libur ya. Ke get karyawan libur, kita bikin jQuery baru di sini. Kita pastekan saja atau jangan lupa ini ya, functionnya. Nah, oke. Gitu ya. Jadi kalau kita refresh, nah, kok hilang ya. Bukan di get karyawan libur. Oh, sebentar. Kenapa error? Oh ya, kode liburnya ya. Nah, kode liburnya nggak ada, berarti kita masuk ke hari libur controller dulu. Hari libur, nah kode liburnya kita parsing juga ya. Kode libur. Nah, oke. Kita coba reload, harusnya masih ada ya datanya. Tadi kan belum kehapus ya. Nah, ada ya. Oke, sekarang kalau kita hapus ini harusnya, kalau walaupun kita udah refresh, kita hapus ini harusnya sih udah kehapus ya. Nah, oke, kita refresh dah hilang. Nah, sekarang kita pengen ketika misalnya diklik, ditulis gitu ya, ditambah di sini, otomatis muncul di sini juga. Ya, otomatis muncul di sini juga tanpa harus kita refresh. Caranya itu ke set karyawan libur ya, kita copy bagian yang load karyawan libur ini, kita copy ke set list ya. Ke mana ya? Ke get set list karyawan libur. Nah, yang ini nih. Kita copy di sini, paling bawah aja. Atau di paling atas ya. Paling atas deh. Nah, sini ya, load karyawan libur. Nah, cuman untuk kode liburnya kita ambil dari si variable kode libur. Sama yang kayak ini ya. Oke, kalau sudah kita tinggal panggil aja si load karyawan libur ini ketika kita berhasil menyimpan datanya. Oke. Ya, kalau kita coba refresh, kita coba klik tambah data, kita coba klik plus. Nah, data berhasil. Nah, kalau teman-teman lihat yang di belakang sudah langsung bertambah tanpa harus kita refresh gitu ya. Kita coba klik lagi, tambahin lagi. Nah, ketika berhasil dia akan langsung muncul ya. Nah, begitupun dengan yang hapus ya. Ketika dihapus maka dia otomatis juga, berarti kita panggil juga load karyawan liburnya di sini. Kita refresh, kita coba klik tambah data, kita coba hapus ya. Nah, hapus, nah otomatis hilang kan? Otomatis hilang gitu. Begitupun yang di get karyawan liburnya ya. Di file get karyawan libur kita copy juga si get setlist karyawan. Nah, ini yang copy juga si function load karyawan liburnya. Kita kopikan ke sini, ke load karyawan libur ya, ke get karyawan libur. Nah, kemudian di sini kita tinggal panggil aja load karyawan libur. Oke ya. Sip. Nah, sekarang di sini selain kita bisa hapus di sini ya, kita juga bisa hapus langsung di sini. Nah, oke. Seperti itu. Ya, kita coba refresh, kita coba tambah data lagi. Data berhasil disimpan gitu ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kalau kita hapus, coba hapus. Nah, kok nggak hilang?
hilang ya harusnya. Kita refresh. Nah, kok hilang? Sebentar. Kita coba, harusnya hilang ya. Ini kan di get karyawan libur ya. Get load karyawan libur. Oh, mungkin ini. Kita rubah aja, kita bedain namanya di sini apa ya? Cancel gitu ya. Cancel karyawan aja. Di sini kita ganti aja ya. Untuk yang di bagian get karyawan libur kita ganti namanya supaya nggak bentrok sih nama kelasnya ya. Yang ini cancel karyawan gitu ya. Yang di get karyawan libur. Ya, kita coba refresh, kita coba hapus, oke. Tapi nggak hilang ya. Nggak hilang kode libur. Variabel kode libur, load karyawan libur harusnya di sini kan. Oke, harusnya sih load karyawan libur ya. Coba. Oke, harusnya sih ke refresh ya. Tapi enggak. Oke, kita coba lagi. Kita klik tambah data, kita coba tambahin dulu. Oke. Nah. Oke ya, kita coba tambahin lagi. 4, tambahin lagi 5. Oke, udah muncul semuanya. Nah, sekarang kita coba yang ini. Hapus yang ini harusnya sih jalan. Harusnya kan dia langsung ke load. Sebentar. Kita coba apakah dia ke sini atau enggak ya. Kita coba tes aja di sini. Yang kalau misalnya benar ke sini harusnya di sininya load set list karyawan libur ya. Load set list karyawan ini harus dihapus nih. Yang load set list karyawan liburnya hapus dulu ya kayaknya. Kita coba refresh. Nah, kita coba hapus yang ini. Nah, ada apa hilang ya? Dadang hilang. Oke, udah otomatis sip. Itu udah benar ke sini. Oke ya, udah bisa ya. Jadi untuk ini bisa kita hapus ya untuk membatalkan si karyawan tersebut libur pada hari ini gitu. Dan kita juga sudah berhasil menambahkan data karyawan siapa saja yang libur pada hari tersebut. Gitu. Oke. Itu saja mungkin teman-teman ya. Untuk di video kali ini nanti akan kita update lagi di video berikutnya ya. Nah, nanti untuk di sini di bagian laporannya kita tentunya ya, di rekap presensinya gitu ya. Ketika kita cetak misalnya ya. Nah, nanti kalau misalnya hari tersebut libur, misalnya si karyawan tersebut libur, maka di sini nanti warnanya hijau gitu ya. Warnanya hijau seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.